Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eha Wahyunisha Ada, mahasiswi semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dosen tamu Ibu Julia Sarah pada mata kuliah Bermain dan Permainan Anak dengan dosen pengampu Ibu Fitria Budi Utami, MPD. Di slide berikutnya ada pertanyaan, apa itu sensory play atau bermain sensorik? Sensory play adalah permainan yang dapat memberikan stimulasi pada indera anak. Ini hal yang sangat penting bagi perkembangan anak. Pada anak usia dini, mereka belajar dan mengembangkan kemampuannya dari pengalaman sensoris. Semakin bervariasi rangsangan yang diterima dari mulai bayi sampai dengan balita, maka semakin kompleks hubungan antar sel-sel otak. Semakin sering dan teratur rangsangan yang diterima, maka semakin kuat hubungan antar sel-sel otak tersebut. Bila dikembangkan terus-menerus, maka anak akan mempunyai banyak variasi kecerdasan. Stimulasi sensoris merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan anak. Pada anak usia dini, mereka belajar dan mengembangkan kemampuannya dari pengalaman sensoris. Rangsangan yang dilakukan sejak lahir terus-menerus bervariasi dengan suasana bermain dan kasih sayang akan memacu berbagai aspek kecerdasan anak. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Indera manusia itu ada 5, 6, atau 7 ya? Indera manusia sejak lahir, bayi belajar mengenal lingkungan melalui sensorisnya berupa alat indera, ada indera peraba, penciuman, perasa, penglihatan, dan pendengaran. Sensory play sering disebut juga messy play atau main kotor-kotoran. Permainan sensoris pada anak menjadi hal yang sangat penting atau krusial bagi perkembangan otak anak. Stimulasi sensoris pada anak akan mengirimkan sinyal kepada otak untuk membantu memperkuat jaringan sistem saraf yang penting bagi berbagai tipe pembelajaran. Sebagai contoh, ketika anak belajar menyentuh berbagai tekstur dari yang lembut dan kasar, anak akan belajar untuk mengembangkan sensasi sentuhan dan klasifikasi yang nantinya akan membantu anak memiliki kepekaan terhadap berbagai sentuhan. Selain itu, kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu dapat menjadi dasar proses belajar di kemudian hari. Pada slide berikutnya ada pertanyaan, apa itu indera vestibular dan indera proprioseptif? Baik, saya sedikit menjelaskan. Indera vestibular adalah sistem indera yang berpengaruh pada keseimbangan tubuh manusia, gravitasi, dan juga pergerakan. Contohnya pada kegiatan meniti pada bidang titian, bermain prosotan, dan lain-lain. Sedangkan indera proprioseptif adalah indera yang bertanggung jawab atas kesadaran tubuh, memberikan informasi tentang posisi anggota tubuh, posisi seseorang di lingkungan, serta besarnya kekuatan yang perlu dikeluarkan untuk digerakkan. Anak belajar melalui ketujuh indera yang terintegrasi dan saling bekerja sama sehingga anak dapat dengan mudah melakukan aktivitas sehari-hari dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, anak yang mengalami permasalahan dalam sensori secara umum akan mengalami kesulitan belajar kelak. Selanjutnya, sensori integrasi. Sensori integrasi merupakan proses menerima, mengolah, dan selanjutnya memberikan respon. Ini disebut dengan sensori integrasi. Dalam proses ini, informasi dari seluruh indera akan dikelola, kemudian diberi arti lalu disaring. Mana yang penting dan mana yang diacuhkan. Otak yang memiliki kemampuan sensori integrasi yang baik akan
akan mudah menerima, mengolah, dan merespon informasi atau rangsangan yang masuk ke otak. Dan semakin seringnya otak menerima informasi dan rangsangan akan membuat otak semakin berkembang. Karena itu, semua adalah nutrisi untuk otak. Sensori integrasi, istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses di otak yang memungkinkan individu untuk menerima informasi dari ketujuh panca indera, yaitu dengan mengaturnya dan merespon dengan tepat. Setiap orang juga memiliki vestibular atau keseimbangan yang memberitahu bagaimana posisi tubuh dan kepalanya, serta proprioseptif atau kesadaran tubuh dalam ruang yang membantu untuk mengetahui apa yang kita lakukan dengan sendi kita, ada otot dan juga ligamen. Berikutnya ada manfaat sensory play. Yang pertama, sensory play membantu membangun hubungan saraf yang mendukung berpikir, belajar, berinteraksi, dan berkreativitas, sehingga dapat menstimulasi perkembangan kognitif anak. Saat bermain, misalnya, anak akan berpikir bagaimana cara menuangkan air agar tidak tumpah, bagaimana cara memasukkan biji-bijian ke dalam botol. Ia juga belajar mengelompokkan benda, warna, pola, bentuk, mengenal tekstur, dan mengklasifikasi objek. Yang kedua, sensory play mendukung perkembangan bahasa anak dengan mengenal bendanya secara langsung. Contohnya, saat anak merasakan bagaimana tekstur antara tepung terigu, sagu, pasir. Hal ini akan lebih mudah diserap dan diingat anak daripada hanya memberitahukannya secara lisan saja. Yang ketiga, sensory play menstimulasi keterampilan motorik halus anak. Saat bermain sensori dengan peralatan tambahan seperti sendok, spons, corong, penjepit, botol, dan sebagainya, anak akan memanipulasi alat-alat tersebut untuk mengambil benda dengan capitan, menuang, meremas, dan lain-lain. Kegiatan ini bagus untuk koordinasi mata tangan. Yang keempat, sensory play menyeimbangkan motorik kasar. Anak melalui gerakan berlari, melompat, melempar, mengangkat, meniti, dan lain sebagainya. Manfaat sensory play berikutnya adalah yang pertama, sensory play menstimulasi kreativitas. Pada beberapa kegiatan ada bagian dari proses keilmuan. Misalnya, saat mereka bermain akan timbul pertanyaan yang mendorong mereka untuk melakukan observasi. Contohnya, saat bermain sensori melelehkan es dengan air hangat atau taburan garam, maka indera-indera mereka mengumpulkan data untuk kemudian mereka simpulkan dan komunikasikan. Yang kedua, sensory play memberikan efek menenangkan. Anak-anak dapat diajarkan cara yang tepat untuk bermain dengan hal yang tepat, misalnya tidak melempar pasir ke lantai. Yang ketiga, sensory play mengajarkan anak untuk mengontrol diri mereka sendiri, sehingga baik untuk sosial emosionalnya. Saat bermain sensori, ia bebas bereksperimen dan bereksplorasi, sehingga akan mengembangkan kepercayaan dirinya, kemampuan mengambil keputusan, serta dapat mengembangkan harga dirinya. Berikutnya adalah sensory bin. Sebelumnya, apakah ada yang tahu sensory bin itu apa? Baik, saya akan sedikit menjelaskan. Sensory bin adalah daerah yang memiliki objek yang berbeda tekstur, warna, ukuran, bau, rasa, dan fungsi, sehingga mendorong anak untuk menggunakan semua panca indera mereka. Yang dimaksud bin dalam hal ini ialah menggunakan wadah khusus seperti ember, kardus, kotak, kontainer, nampan, dan sebagainya.
Sensory bin ini merupakan salah satu media untuk permainan sensory play. Selanjutnya, ada beberapa komponen dasar yang membentuk sensory bin, yaitu yang pertama wadah. Misalnya seperti nampan, kontainer, kotak, dan sebagainya. Lalu ada pengisi seperti water beads, batu alam, kerikil, pasir, biji-bijian seperti kacang merah, beras, kacang hijau, kacang kedelai, jagung kering. Lalu ada pom-pom, manik-manik, binatang-binatang plastik, dan lain sebagainya. Lalu ada alat, contohnya seperti skop, corong, saringan, pipet, selang, sumpit, sendok, mangkuk, cetakan kue, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal mengenai manfaat sensory play, sensory bin pun memiliki banyak manfaat. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak akan bisa menjadi lebih tenang dan fokus. Anak akan berusaha mengeksplorasi segala yang ada di bin tersebut melalui panca indera mereka sesuai dengan imajinasi mereka. Manfaat sensory bin yang pertama adalah mengenal berbagai tekstur seperti lengket, licin, kasar, halus, lalu juga mengenal suhu, misalnya panas, dingin, hangat, lembab, dan lain sebagainya. Lalu bisa mengenal rasa, bentuk, maupun warna. Lalu yang kedua, mengembangkan kognitif. Pada saat bermain sensory bin, anak juga akan berpikir bagaimana caranya menuang agar tidak tumpah, mengapa benda ini lengket, benda yang membentuk ini namanya lingkaran, dan lain-lain. Lalu manfaat sensory bin berikutnya adalah mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak, sebab bermain sensory bin bersifat permainan terbuka. Berikutnya ada pertanyaan lagi, bolehkah menggunakan bahan makanan? Pada saat ini banyak sekali orang tua, terutama bunda-bunda, menggunakan bahan makanan untuk anak yang berada pada fase oral. Biasanya ini pada fase oral ini di usia di bawah 2 tahun. Untuk menggunakan bahan makanan ke dalam permainan anak, perhatikan unsur urgensi dan kebutuhannya. Apakah anak memang benar-benar membutuhkan bahan tersebut untuk menstimulasi inderanya atau tidak? Lalu, apakah ada bahan lain yang bisa digantikan dengan bahan makanan? Jika ada, boleh menggunakan bahan selain bahan makanan. Lalu, apakah menggunakan bahan makanan ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya? Pastikan hal yang digunakan tidak mubazir. Sekian penjelasan mengenai kesimpulan dari sensory play. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.